warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji tersyukur tetap mari kita sama-sama ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beri salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para podcast kami dimanapun berada yang menyaksikan hari ini ataupun juga pada ketika membuka podcast kami, yang mana hari ini kami tetap melanjutkan tentang kajian-kajian keislaman secara keagamaan, keumatan dan juga secara negara. Jadi hari ini kami membahasnya juga yang ringan-ringan, kemudian yang singkat, yang mudah dipahami. Karena inilah salah satu tugas kami yang akan menyampaikan secara mungkin bisa dicerna oleh para yang menyaksikan podcast kami, terutama masyarakat-masyarakat yang memang sekedar untuk melihat bagaimana sebenarnya yang akan kami sampaikan melalui pesan yang singkat ini. Nah, hari ini kami coba akan menyampaikan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, memang kalau kita lihat secara prinsipnya hampir setiap tahun ini tetap diperingatin ya, Syajadah Muhammad 5 ya. Karena memang salah satu juga bagian kita untuk mengenang daripada perjuangan Rasulullah SAW mulai lahir sampai wafatnya. Tapi yang kita lihat kali ini kita tidak membicarakan arah ke situnya. Yang mau kita lihat adalah bagaimana segi daripada kepemimpinan Muhammad ini tadi. Inilah yang mau kita lihat. Apalagi sekarang kita mau terkait dengan pemilihan umum, kan itu dia, khususnya pemilihan wali kota dan gubernur ya, yang sekarang ini ataupun pilkada yang semakin dekat ini mau kita laksanakan. Tapi kita tidak persoalan berpihaknya, tapi kita mau melihat dari kacamata kepemimpinan Nabi Muhammadnya. Bagaimana sih sebenarnya sosok yang harus kita pilih ataupun yang menjadikan acuan kita secara Islaman, kan itu dia. Walaupun sebenarnya setiap yang sudah calon itu adalah merupakan putra-putra terbaik ataupun juga yang sudah gambaran-gambaran yang diberikan dari beberapa orang yang untuk menjadi rujukan sebagai pemimpin. Tapi kita coba hari ini ingin melihat bagaimana sebenarnya kepemimpinan dalam Islam itu tadi, supaya bisa rujukan masyarakat khususnya yang bisa menyaksikannya secara ala Rasulullah. Mungkin ini kita minta dulu dari Ustaz Ribin. Iya, boleh. Terima kasih Pak Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita membahas tentang pada saat sekarang ini kan lagi momen Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Jadi kita kaji pada hari ini tentang kepemimpinan. Karena memang dalam riwayat Rasulullah kepemimpinan itu sangat luar biasa, Pak Udin. Ya kan? Makanya kepemimpinan Rasulullah sangat luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena diterima semua lapisan masyarakat, etnis, agama dan ras. Itu sangat dahsyat. Kenapa? Kadang-kadang pemimpin ini hanya satu ras saja, belum tentu semua ras bisa menerima. Di Rasulullah semua diterima. Lalu dengan kita namanya moderasi beragama, artinya semua perbedaan-perbedaan itu bisa dirangkul ya. Jadi sebelum kita melangkah ke arah kepemimpinan, perlu kita mengetahui apa itu arti pemimpin. Kalau menurut bahasa, pemimpin itu bimbing, tuntun. Jadi kalau kepemimpinan itu membimbing, menuntun, menunjukkan jalan yang benar atas segala yang diimbannya, bertanggung jawab apa yang dibinanya. Jadi Rasulullah itu ada 4 yang tidak terlepas dari kepemimpinan. Yang pertama itu adalah siddiq, jujur, orang yang jujur dalam memimpin. Yang kedua, orang yang tabligh, menyampaikan amanah, artinya program-program yang diembannya. Lalu yang ketiga katona, yaitu cerdik atau pandai ya. Baru berikutnya pas ya. Oke, ada 4 ya. Mungkin dari itu pengantar politik, mungkin ada kawan-kawan lain untuk membahas tentang ciri-ciri kepemimpinan. Ya, berarti apa yang Ustaz Ribin tadi sampaikan secara intinya adalah kepemimpinan itu yang dilakukan Rasulullah itu bisa merangkul seluruh agama, kan itu dia.
bisa merangkul seluruh, pada saat itu adalah masyarakat segala suku yang dia ajak secara kepemimpinannya tadi bisa bersama-sama untuk membangun. Nah inilah yang mau kita harapkan nanti. Kalau disampaikan juga tadi ciri-cirinya memang semua hampir sama, harus dia jujur, kemudian amanah, kemudian dia tabligh, kemudian patonah ya, patonah. Nah ini kalau memang ini dia, kalau secara spesifik lagi kira-kira Ustaz Lutfi bagaimana ciri-ciri pemimpin ini? Oh, terima kasih Pak Udin. Nah, Ini secara umum atau secara agamanya juga? ini secara Al-Qur'annya. Oh, secara Al-Quran ya. Jadi ciri-ciri pemimpin itu yang baik menurut Al-Quran. Yang pertama tadi yang sudah dijelaskan kepada Pak Udin, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat ini, yaitu benar, dapat dipercaya, menyampaikan dan cerdas. Yang kedua yaitu tidak berbuat keji dan mungkar. Pemimpin itu harus memberantas kegiatan-kegiatan kemungkaran. Yang ketiga yaitu gemar menunaikan zakat. Ini dia bagus ya. Pemimpin itu harus memiliki jiwa humanis dan sosial yang sangat tinggi. Yang keempat, tunduk kepada aturan Allah. Pemimpin harus sadar bahwa kita datang dari Allah dan dimiliki oleh Allah. Yang kelima, maafkan terhadap pengikutnya. Pemimpin harus memaafkan pengikutnya dan meminta ampun kepada Allah dan bermusyawarah dengan mereka. Dan yang keenam, tidak zalim. Pemimpin harus memiliki kebijakan yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Dan yang terakhir yaitu dekat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin harus dekat kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu juga, ada lagi nggak? Ada lagi. Ini untuk yang sebentar lagi akan pemilihan. Selain itu juga, pemimpin juga harus memiliki visi yang jelas. Ikhlas tidak menerima jabatan, berpegang dan konsisten pada hukum Allah, memutuskan perkara dengan adil, senantiasa ada ketika diperlukan, menasihati rakyat, tidak menerima hadiah, terbuka untuk menerima ide dan kritikan. Sekarang ini kalau udah dikasih ide, dikritikan, nggak mau mereka. Ini yang bisa saya sampaikan. Kasih ngomong. Ciri-ciri pemimpin menurut Al-Quran. Iya. Jadi apa yang dikatakan Ustaz Lutfi tadi memang semuanya itu semua bersumber kepada apa yang disampaikan itu ada semua di dalam Al-Quran. Ya kan, harus jujur, harus adil, harus percaya, kemudian harus yang lain-lainnya itu semua tadi kan itu dia seperti itu kan. Semua itu kan pasti ada yang digambarkan di dalam Al-Quran. Nah kalau memang dia memang seperti ini yang dilakukan di dalam Al-Quran, ya insya Allah yang mudah-mudahan pemimpin itu tadi memang tercapai, ya kan, jauh dari maksiat, jauh daripada kemungkaran. Nah inilah yang kita harapkan. Nah kalau secara Al-Qurannya kira-kira gimana nih Ustaz Jamil? Ada nggak memang yang spesifiknya langsung dia Al-Quran membahas ini tadi? Baik Pak. Iya. Terima kasih Pak Udin dan Ustaz sebelumnya yang sudah menyampaikan. Iya. Ini sepertinya merangkum Pak. Tadi sudah disampaikan Kak Arifin ada 4 ciri-cirinya dan Ustaz ini sudah lengkap. Nah tapi kita sentuh sedikit ya kan Pak dari Al-Quran secara spesifik. Jadi sebenarnya ketika kita ingin memilih pemimpin, apalagi dalam kondisi masyarakat kita yang majemuk Pak, tidak hanya beragama Islam, ras dan sukunya banyak, Al-Quran itu sudah mengisyaratkan bahwa pilihlah yang dia memang layak, memang mempunyai kapasitas yang pantaslah untuk dipilih sebagai pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintah kamu antu'addul amanat, untuk memberikan amanah ila ahliha, kepada orang yang memang dia layaklah untuk menerima amanah itu. Jadi kalau dari ayat ini memang tidak disebutkan dia harus Islam, dia harus dari suku yang dari suku ini, tapi jadi kata-kata ahli tadi ya,
ahli lain kita terjemahannya terjemahkan memang orang yang dia sesuai dengan bidangnya, layaklah untuk dipercaya, untuk diberikan amanah. Dalam hal ini mungkin nanti sebagai kepala daerah ya Pak, untuk pilkada. Jadi kita silakan memilih, punya pilihan masing-masing dari suku kita, dari agama kita, silakan. Yang penting tokoh atau orang yang kita pilih ini memang layak. Karena apa kata Nabi? Idza du'iyatil amanah ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Kalau amanah itu tidak diberikan kepada orang yang memang layak, maka tinggal tunggulah kehancurannya. Jadi kita nanti Pak bertanggung jawab ini. Bukan hanya pemimpinnya yang terpilih, kita juga yang memilih bertanggung jawab. Karena yang terpilih itu kan dari pilihan kita. Yang kita pilih ini itulah sosok yang harus kita taati. As-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'il muslim fi mahabba wa kariha mar'il wa'siyah. Kita wajib untuk taat, patuh kepada pemimpin selama dia tidak memerintahkan untuk maksiat. Kalau misalnya pemimpin kita memerintahkan untuk maksiat, maka kita boleh untuk enggak mematuhinya. Seandainya pun dia nanti terpilih yang sudah berdasarkan pilihan kita, selama yang kita anggap dia amanah dan ahli, yang ahlinya. Kemudian mungkin setelah berjalannya kita kan sudah pilih dia. Kemudian ketika dia berjalan, toto tidak sesuai apa yang dia lakukannya. Ini bagaimana gambarannya tadi? Kalau kepada yang pemilihnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari awal zahirnya bagus ya Pak. Iya. Nah ternyata ketika berjalan tidak sesuai. Nah tanggung jawab kita adalah ketika kita melihat di awal. Di awal ya. Menilai kita di awal. Kalau nanti akhirnya dia mungkin berubah atau mungkin menunjukkan aslinya bagaimana, itu di luar kapasitas atau kemampuan kita. Yang penting ketika dia menyampaikan visi misinya, ketika dia kampanye, kita bisa cek dulu lah gitu latar belakangnya, backgroundnya bagaimana. Makanya dari sinilah kita ya melalui pesan kita di sini, paling tidak jangan sampai kita tidak memilih, kan itu dia. Kenapa? Karena kita sudah dilihat nanti biasanya itu sudah ada dilakukan dengan visi misi, kan itu dia. Kita lihat visi misinya bagaimana yang disampaikan, kan dasar kita bisa untuk melihat itu apakah dia amanah, kemudian ahli di bidangnya tadi sesuai yang disampaikan visi misinya, baru kita berhak memilih seseorang tersebut. Ketika perjalanan proses nanti dilakukannya nanti tidak sesuai, ya kita mungkin sudah terlepas itu tadi ya saja ya. Jadi dia seperti itu. Jadi para pendengar kami nggak usah khawatir, tetap supaya memilih dalam pemilu ini nanti, karena sesungguhnya pilihan itu juga akan menjadikan kita pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Salah satu bentuk kita berpartisipasi untuk mendukung pemerintahan. Nah, kemudian ini yang terakhir nih, kita minta kepada Bu Sri dan Yus, kira-kira yang harus kita hindari lah, supaya kita ini kan banyak kali ini sekarang gangguan-gangguan ataupun juga kita bilang yang mengakibatkan orang tidak mau memilih ataupun orang mau memilih karena ada sesuatunya, kan gitu dia. Nah kita kan dalam Islam nggak boleh seperti itu, ya kan? Bagaimana kita secara Islam supaya kita bisa lah mengajak orang lain mau memilih, dan juga bagaimana orang lain supaya bisa terhindar dari hal-hal yang sifatnya tidak baik dalam rangka pemilihan kepala daerah, khususnya di Kota Tebing Tinggi maupun juga di Sumatera Utara. Siapa duluan ini? Ya, Bu Sri. Iya, silakan Bu Sri. Di sini nggak bisa banyak yang disampaikan. Iya. Ada beberapa kata yang disampaikan Pak Udin. Di dalam pilkada ini ada beberapa hal yang harus kita hindari, seperti politik uang dan ujaran kebencian. Selama proses dan tahapan pemilihan berlangsung, apabila hal itu kita lakukan akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Jadi apabila kita melakukan itu mungkin sebabnya nanti para masyarakat itu jadi golput atau tidak mau memilih gitu, karena ada kecurangan di situ atau menebarkan hoax gitu, berita-berita bohong terhadap calon-calon pemimpin itu. Mungkin itu deh yang bisa saya sampaikan. Iya, kalau sudah secara ini tadi politik uang, ujaran kebencian, hoax ini tadi kan, ini kan salah satu juga yang dihindari disuruh Nabi Muhammad ini kan, supaya kita lurus. Nah ini kalau Bu Yus bagaimana Bu Yus?
Iya. hal yang kita harus hindari saat pilkada, kita tidak boleh menghasut, mengadu domba untuk perorangan atau untuk kelompok. Kita tidak boleh merusak papan reklame peserta pemilu, menjanjikan memberikan uang atau materi yang lainnya, sehingga kita juga tidak boleh menghina seseorang dari segi agama, ras ataupun golongannya. Berarti itu tadi ya hakikat daripada untuk menghindari supaya jangan inilah ya kan tidak menjadi kita ikut pilkada kan, itu kan salah satunya tadi. Nah, para pendengar kami dimanapun Anda berada, hari ini kami coba hari ini dengan pilkada secara kepemimpinan Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai acuan dan contoh kita. Hakikatnya yang disampaikan pada kita Maulid hari ini adalah tidak membicarakan sejarah kelahirannya maupun juga sampai kematiannya, tapi yang kita bicarakan adalah sosok Nabi Muhammad SAW ketika dia dalam memimpin umatnya. Makanya ketika dia memimpin umatnya sampai saat sekarang ini dia itu menjadi panutan sehingga bisa menjadi contoh untuk dilakukan. Dan kami harap juga bagaimana nanti ke depannya juga para kontestan, juga para pendengar, para yang ikut terlibat dalam pemilu, sama-sama kita mencontoh daripada yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Jangan kita terlibat politik uang, jangan kita melakukan ujaran kebencian, jangan kita melakukan hoax, dan juga jangan kita menghasut, apalagi menggunakan agama, kemudian menggunakan sarah yang lainnya yang bisa mengakibatkan rusaknya daripada sendi-sendi dalam kebangsaan dan kenegaraan kita. Mungkin ini dapat kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi kita. Akhirnya kami ucapkan dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim kajian kita hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lanjut bang? Udah hidup. Nggak 17 lagi. Oh, matikan tadi, matikan dulu. Kok cantian punya kopi.